Di sebuah kota kecil di Skotlandia, pada tanggal 3 Maret 1847, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengubah dunia. Dialah Alexander Graham Bell, sosok di balik penemuan telepon yang revolusioner. Sejak kecil, Bell sudah menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada suara. Ayahnya, Alexander Melville Bell, adalah seorang ahli fonetik yang terkenal. Ia menghabiskan banyak waktu mengajar Bell tentang cara kerja suara manusia dan berbagai bahasa. Ibunya, Eliza Grace Momons Bell, adalah seorang pianis yang sayangnya kehilangan pendengarannya. Bell tumbuh dalam lingkungan yang sangat mendukung minat intelektualnya. Ia dikirim ke Universitas Edinburgh untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Di sana, Bell semakin tertarik pada bidang fisiologi dan akustik. Ia menghabiskan berjam-jam di laboratorium, melakukan eksperimen dengan suara dan getaran. Setelah menyelesaikan studinya di Edinburgh, Bell melanjutkan pendidikannya ke Universitas London. Di sini, ia mempelajari lebih dalam tentang anatomi telinga dan cara kerja sistem pendengaran. Pengalamannya bekerja dengan orang-orang tunarungu selama masa studinya semakin memperdalam minatnya untuk menemukan cara yang lebih baik untuk berkomunikasi. Selama masa studinya, Bell sering mengamati bagaimana orang-orang tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Hal ini menginspirasinya untuk mencari cara agar orang-orang tunarungu bisa berkomunikasi secara lisan. Kembali ke Skotlandia, Bell mendirikan laboratorium kecilnya sendiri. Di sini, ia melakukan berbagai eksperimen dengan suara dan getaran. Ia mencoba mengirimkan suara melalui kabel, namun selalu gagal. Namun, Bell tidak pernah menyerah. Ia terus berusaha mencari cara untuk mewujudkan mimpinya, yaitu menciptakan alat yang dapat mengirimkan suara melalui jarak jauh. Latar belakang keluarga yang unik, pendidikan yang solid, dan minat yang mendalam pada suara telah membentuk Alexander Graham Bell menjadi seorang ilmuwan yang luar biasa. Penemuan telepon yang revolusioner adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan semangat inovasinya. Di sebuah ruangan yang tenang, Alexander Graham Bell, seorang pemuda bersemangat, tengah mengajar sekelompok anak yang istimewa. Mereka adalah anak-anak tunarungu, dan Bell adalah guru mereka. Pekerjaan ini mendekatkannya pada dunia suara dan komunikasi. Setiap hari, ia berinteraksi dengan anak-anak yang tidak bisa mendengar, membuatnya terobsesi dengan cara kerja suara dan bagaimana caranya agar orang-orang yang tidak bisa mendengar bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Di sela-sela kesibukannya mengajar, Bell menghabiskan waktu di laboratorium sederhana miliknya. Dengan alat-alat yang terbatas, ia mulai melakukan eksperimen dengan suara. Ia mencoba memahami bagaimana suara bisa diubah menjadi getaran dan bagaimana getaran itu bisa dikirimkan. Salah satu alat yang menarik perhatian Bell adalah telegraf. Alat ini bisa mengirimkan pesan dalam bentuk kode melalui kabel. Bell berpikir, jika telegraf bisa mengirimkan pesan tertulis, mengapa suara tidak bisa? Ia mulai bereksperimen dengan telegraf, mencoba memodifikasinya agar bisa mengirimkan suara. Setelah berbulan-bulan melakukan eksperimen, Bell mulai mengembangkan sebuah konsep baru. Ia berhipotesis bahwa suara bisa diubah menjadi arus listrik, dikirim melalui kabel, lalu diubah kembali menjadi suara di ujung yang lain. Dengan kata lain, suara bisa mengalir melalui kabel seperti listrik. Bell dan asistennya, Thomas Watson, bekerja siang dan malam untuk mewujudkan konsepnya. Mereka membangun sebuah alat yang terdiri dari diafragma, magnet, dan kumparan. Diafragma akan bergetar ketika terkena suara, menggerakkan magnet, yang kemudian menghasilkan arus listrik. Arus listrik ini akan mengalir melalui kabel dan menggerakkan diafragma di ujung yang lain, menghasilkan suara yang sama. Suatu hari yang bersejarah, Bell sedang melakukan penyesuaian pada alatnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara samar dari penerima. "Mr. Watson, komehere iwan tusio," ucap Bell ke dalam alat itu. Dan benar saja, di ruangan lain, Watson mendengar suara Bell dengan jelas. Keduanya saling memandang dengan takjub. Mereka telah berhasil menciptakan telepon. Kegembiraan penemuan ini tidak berlangsung lama. Beberapa ilmuwan lain, salah satunya Elisha Gray, juga mengklaim telah menemukan telepon. Perselisihan pun terjadi. Bell harus berjuang keras untuk mempertahankan paten atas penemuannya. Setelah melalui berbagai rintangan, akhirnya Bell berhasil memenangkan pertempuran paten. Penemuannya mendapatkan pengakuan dunia. Telepon yang diciptakannya menjadi tonggak sejarah dalam perkembangan komunikasi manusia.
Dulu, komunikasi antar manusia sangat terbatas. Untuk menyampaikan pesan, kita harus bertatap muka langsung atau mengirim surat yang membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk sampai ke tujuan. Jarak dan waktu seolah menjadi penghalang yang sulit diatasi. Namun, semua berubah ketika Alexander Graham Bell menemukan telepon. Dengan penemuannya, manusia bisa berkomunikasi secara instan tanpa harus bertatap muka. Cukup dengan mengangkat gagang telepon, kita bisa berbicara dengan orang yang jauh di seberang benua. Telepon mengubah cara kita hidup. Bisnis menjadi lebih efisien, keluarga bisa tetap terhubung meskipun terpisah jarak jauh, dan informasi bisa menyebar dengan cepat. Telepon juga membuka peluang baru dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, pemerintahan, dan hiburan. Penemuan telepon memicu pertumbuhan industri telekomunikasi yang sangat pesat. Perusahaan-perusahaan berlomba-lomba membangun jaringan telepon yang semakin luas dan canggih. Kota-kota di seluruh dunia mulai dihubungkan oleh jaringan telepon. Dampak telepon terhadap kehidupan sosial dan ekonomi sangatlah besar. Telepon memperkuat hubungan sosial, mempercepat arus informasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Telepon juga menjadi alat penting dalam bidang kedokteran, pendidikan, dan pemerintahan. Meskipun teknologi terus berkembang, warisan Alexander Graham Bell tetap abadi. Penemuan telepon menjadi fondasi bagi lahirnya teknologi komunikasi modern seperti smartphone, video call, dan internet. Hari ini, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Telepon telah mengubah dunia kita secara fundamental. Dari alat sederhana untuk berkomunikasi jarak jauh, telepon telah berevolusi menjadi alat yang sangat kompleks yang menghubungkan kita semua dalam jaringan global. Di balik penemuan telepon yang revolusioner, terdapat kisah cinta yang indah. Saat mengajar di sekolah untuk tunarungu, Alexander Graham Bell bertemu dengan Mabel Hubbard, seorang murid yang cerdas dan menarik. Mabel juga mengalami gangguan pendengaran, namun kecerdasannya dan semangat hidupnya membuat Bell terpesona. Pertemuan antara Bell dan Mabel memunculkan benih-benih cinta. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi minat yang sama, dan saling mendukung. Keterbatasan pendengaran Mabel tidak menghalangi mereka untuk saling memahami dan mencintai. Pada tanggal 11 Juli 1877, Bell dan Mabel akhirnya menikah. Pernikahan mereka mendapat banyak dukungan dari keluarga dan teman-teman. Meskipun menghadapi tantangan karena keterbatasan pendengaran Mabel, pasangan ini membuktikan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan. Setelah menikah, Bell dan Mabel dikaruniai 4 orang anak. Mereka membangun rumah yang hangat dan penuh kasih sayang. Meskipun sibuk dengan pekerjaannya, Bell selalu berusaha meluangkan waktu untuk keluarga. Ia sering mengajak anak-anaknya bermain dan melakukan eksperimen sederhana di rumah. Kehidupan keluarga Bell tidak selalu berjalan mulus. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah penyakit yang sering menimpa anak-anak mereka. Sayangnya, 2 orang putra mereka meninggal dunia saat masih bayi. Kehilangan ini tentu saja menjadi pukulan berat bagi Bell dan Mabel. Meskipun menghadapi berbagai cobaan, cinta antara Bell dan Mabel tetap kuat. Mereka saling mendukung dan memberikan kekuatan satu sama lain. Kisah cinta mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan. Alexander Graham Bell tidak hanya dikenal sebagai penemu telepon. Minatnya yang luas membawanya pada berbagai bidang ilmu pengetahuan. Salah satu minatnya yang paling besar adalah penerbangan. Ia terpesona dengan gagasan manusia bisa terbang seperti burung. Bell menghabiskan banyak waktu untuk merancang dan membangun pesawat terbang. Selain penerbangan, Bell juga memiliki minat yang besar pada fotografi. Ia melakukan banyak eksperimen dengan teknik fotografi, seperti foto-foto bergerak dan foto-foto berwarna. Bell melihat potensi besar dalam fotografi untuk merekam momen-momen berharga dan menyampaikan informasi. Bell juga tertarik pada bidang transportasi laut. Ia mengembangkan sebuah kapal yang disebut hidrofoil. Kapal ini dapat melaju di atas air dengan kecepatan tinggi karena bagian bawahnya terangkat oleh air. Jangan lupakan kontribusi Bell dalam bidang pendidikan. Pengalamannya bekerja dengan anak-anak tunarungu membuatnya terus berinovasi dalam mengembangkan metode pengajaran untuk mereka. Bell percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Alexander Graham Bell adalah sosok yang multitalenta. Minatnya yang luas membawanya pada berbagai penemuan dan inovasi.
Meskipun banyak yang mengenalnya sebagai penemu telepon, kontribusinya dalam bidang penerbangan, fotografi, dan pendidikan tidak boleh dilupakan. Semangat keingintahuan dan kreativitasnya menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Setelah sukses mematenkan penemuan telepon, Alexander Graham Bell bersama rekan-rekannya mendirikan Bell Telephone Company. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan memasarkan teknologi telepon yang revolusioner. Bell Telephone Company dengan cepat memperluas jaringan teleponnya. Kabel-kabel telepon mulai menghubungkan kota-kota besar di Amerika Serikat. Semakin banyak orang yang tertarik untuk memiliki telepon di rumah mereka. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, Bell Telephone Company merasa perlu untuk mengubah namanya. Pada tahun 1899, perusahaan ini berganti nama menjadi American Telephone and Telegraph Company, atau yang lebih dikenal dengan singkatan AT&T. Nama baru ini mencerminkan ambisi perusahaan untuk menjadi pemimpin dalam industri telekomunikasi di Amerika Serikat. Selama beberapa dekade, AT&T menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar dan paling dominan di Amerika Serikat. Perusahaan ini memiliki monopoli hampir di seluruh sektor telekomunikasi. AT&T tidak hanya menyediakan layanan telepon, tetapi juga layanan telegraf dan bahkan layanan radio. Kekuasaan AT&T yang begitu besar membuat pemerintah Amerika Serikat khawatir akan adanya praktik monopoli yang merugikan konsumen. Pada tahun 1913, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Antitrust yang membatasi kekuasaan AT&T. Setelah Perang Dunia Kedua, AT&T terus berinovasi dan mengembangkan teknologi telekomunikasi. Perusahaan ini berperan penting dalam pengembangan teknologi seperti sistem switching otomatis dan kabel serat optik. Pada tahun 1984, pemerintah Amerika Serikat kembali melakukan deregulasi terhadap industri telekomunikasi. Hal ini memicu persaingan yang sangat ketat di antara perusahaan-perusahaan telekomunikasi. AT&T harus menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan baru yang lebih gesit dan inovatif. Di era digital, AT&T terus beradaptasi dengan perubahan teknologi. Perusahaan ini tidak hanya menyediakan layanan telepon, tetapi juga layanan internet, televisi kabel, dan berbagai layanan digital lainnya. AT&T telah menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia dengan jaringan yang menjangkau berbagai negara. Dari sebuah perusahaan kecil yang didirikan oleh Alexander Graham Bell, AT&T telah tumbuh menjadi raksasa telekomunikasi yang mengubah cara kita berkomunikasi. Kisah perjalanan AT&T adalah bukti nyata bagaimana inovasi dan adaptasi dapat membawa sebuah perusahaan menuju kesuksesan. Setelah penemuan yang mengubah dunia, Alexander Graham Bell harus menghadapi tantangan yang tak kalah berat. Hanya beberapa jam sebelum Bell mengajukan paten untuk teleponnya, Elisha Gray, seorang penemu saingannya, juga mengajukan permohonan paten dengan konsep yang serupa. Persaingan sengit pun tak terelakkan. Keduanya mengklaim sebagai penemu telepon yang sebenarnya. Persidangan yang panjang dan melelahkan pun dimulai. Para pengacara dari kedua belah pihak saling serang, masing-masing berusaha membuktikan bahwa klien merekalah yang lebih berhak atas paten tersebut. Di tengah persaingan yang sengit, muncul tuduhan bahwa salah satu pihak melakukan plagiarisme. Gray menuduh Bell telah mencuri ide-idenya. Bell membantah tuduhan tersebut dengan tegas dan menyatakan bahwa ia telah mengembangkan konsep telepon secara independen. Untuk membuktikan kebenaran masing-masing klaim, kedua belah pihak menghadirkan sejumlah saksi ahli dan dokumen-dokumen penting. Para ahli melakukan analisis mendalam terhadap catatan-catatan laboratorium, surat menyurat, dan sketsa-sketsa yang dibuat oleh Bell dan Gray. Setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan, akhirnya hakim mengeluarkan keputusan. Hakim memutuskan bahwa Alexander Graham Bell adalah pihak yang lebih berhak atas paten telepon. Keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Bell telah lebih dulu mengembangkan konsep telepon dan melakukan eksperimen yang lebih lengkap. Kemenangan Bell dalam pertempuran paten ini memiliki dampak yang sangat besar. Keputusan ini membuka jalan bagi Bell untuk mengembangkan bisnis teleponnya dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia. Namun, persaingan sengit dengan Gray juga meninggalkan luka yang mendalam bagi kedua belah pihak. Kisah persaingan antara Alexander Graham Bell dan Elisha Gray dalam memperebutkan paten telepon adalah contoh klasik tentang bagaimana semangat kompetisi dapat mendorong inovasi, tetapi juga dapat menimbulkan perselisihan yang panjang dan menyakitkan.
Meskipun begitu, penemuan telepon tetap menjadi salah satu pencapaian terbesar umat manusia yang mengubah cara kita berkomunikasi.